Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Wulan. Saat itu Wulan meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya karena dirinya tengah hamil. Tapi tentu aja pacarnya Wulan gak mau tanggung jawab. Dia malah menyuruh Wulan untuk menggugurkan kandungannya. Wulan sendiri adalah seorang perantau yang bekerja di ibu kota sebagai kasir supermarket, yang mana saat Wulan udah pusing dia mengingat masa kecilnya. Di masa kecil Wulan, orang tuanya sering ribut sampai Wulan ini kurang perhatian. Dari situ dia pun bertekad untuk gak menggugurkan kandungannya. Wulan juga sempat curhat sama teman sekantornya yang bernama Nita. Nita pun meminta Wulan untuk fokus terhadap jabang bayinya karena percuma aja kalau ngomongin pacarnya yang enggak tanggung jawab. Selesai kerja, Wulan pulang ke kontrakannya yang berletak di sebuah perkampungan padat penduduk. Di tengah rasa frustasi Wulan mengenai bagaimana dia membesarkan anak, dia kemudian mempunyai ide buat gabung ke grup Facebook Support Bumil. Siapa tahu dia dapat solusi permasalahan kehamilan ini, tapi baru aja Wulan seneng, tiba-tiba datang seorang pria bernama David. David ini adalah anak dari pemilik kontrakan. Dia menagih uang kontrakan Wulan yang udah nunggak selama 2 bulan. Wulan pun berjanji 2 hari lagi dia akan membayarnya. Di sini David mengancam kalau lusa Wulan gak bayar maka dia akan diusir. Tentunya desakan dari David membuat Wulan tambah pusing. Keesokan harinya terlihat Nita bertanya kepada seorang bapak yang membeli racun tikus cukup banyak. Kelihatannya bapak ini memperhatikan Wulan dari jauh. Bahkan saat Wulan sedang ngobrol bersama Nita di kantin, si bapak ini pun memperhatikannya. Kembali ke Wulan yang mendatangi manajernya yaitu Pak Bowo, di mana dia meminta agar Pak Bowo memberikan gajinya lebih awal. Gak disangka Pak Bowo ini menyetujuinya, namun dengan satu syarat, yakni Wulan harus menghisap titik milik Pak Bowo. Lu juga lebih asik, mau kemana? Tentunya pelecehan tersebut membuat Wulan kesal hingga memberikan Pak Bowo tamparan. Akibat menampar manajernya itu, Wulan pun dipecat. Sehingga dia pun menangis di kuburan yang gak jauh dari kontrakannya. Di saat bersamaan, Wulan mendapatkan telepon dari seorang bapak admin Support Bumil di Facebook yang menanyakan tentang kehamilannya. Namun karena Wulan lagi sedih, dia pun menutup telepon itu. Malam harinya ketika Wulan habis buang air kecil, pikirannya benar-benar pusing. Sampai-sampai dia berhalusinasi bahwa janinnya ada di WC. Hal itu pun membuat Wulan semakin bertekad untuk gak menggugurkan kandungannya. Dia lantas menelpon Bapak Admin Support Bumil dan menceritakan tentang masalahnya. Bapak Admin pun memberikan 2 solusi untuk permasalahan Wulan. Yang pertama yaitu admin akan membantu Wulan mencarikan tempat aborsi. Sedangkan yang kedua, Bapak Admin akan mencarikan orang tua asuh untuk bayi Wulan. Tentu aja Wulan ini memilih opsi kedua. Di hari berikutnya Wulan pun bertemu orang tua asuh yang dicarikan sama Bapak Admin. Mereka adalah pasangan suami istri bernama Pak Agus dan Ibu Eva. Di sini mereka memperkenalkan diri dan bilang kalau udah lama mereka gabung di grup Facebook Support Bumil. Bu Eva pun bilang kalau Wulan setuju mereka jadi orang tua angkat bayinya, maka Bu Eva akan membiayai semua vitamin dan asupan yang dibutuhkan Wulan. Bu Eva juga menyarankan Wulan tinggal di rumahnya, supaya dia dan juga Pak Agus bisa lebih mudah merawat Wulan dan calon bayinya. Di sini Wulan gak langsung percaya dengan ucapan dari Ibu Eva dan juga Pak Agus. Wulan meminta waktu untuk memikirkan terlebih dulu keputusan untuk memberikan anaknya atau enggak. Begitu sampai di rumah, Wulan pun kaget ketika David ada di depan kontrakannya. David menagih uang kontrakan yang dijanjikan Wulan tempo hari. Namun karena Wulan gak punya duit, akhirnya dia pun diusir dari kontrakan itu. Karena bingung harus tinggal di mana, Wulan memutuskan untuk pergi ke kosan Nita. Wulan, ikutan. Hingga tanpa disangka ternyata di kosan ini Nita lagi main sama Pak Bowo.
Wulan pun langsung pergi dari sana, dan karena nggak ada pilihan lain, Wulan akhirnya menghubungi Pak Agus dan menerima tawarannya. Walaupun belum 100% Wulan percaya sama mereka, Wulan terpaksa melakukannya sebab benar-benar nggak ada yang bisa menolongnya. Begitu sampai di rumah Pak Agus dan Bu Eva, mereka menyambut Wulan seperti anaknya sendiri. Meski begitu, Wulan sempat takut saat melihat pajangan harimau yang ada di dalam rumah. Namun di sini Bu Eva memintanya jangan khawatir dan dia juga memberikan Wulan kamar yang bagus. Apalagi Ibu Eva juga sangat perhatian kepadanya, sampai-sampai menyuruhnya mandi pakai bunga melati. Ibu Eva juga mendatangkan seorang dokter untuk mengecek kesehatan kandungan Wulan. Tentunya kehangatan yang diberikan Pak Agus dan Bu Eva membuat Wulan seperti mempunyai kedua orang tua. Dia lalu bercerita kepada Bu Eva tentang bagaimana masa lalunya. Orang tua Wulan dahulu sering bertengkar sampai-sampai membuat mereka cerai. Dan hal itu juga membuat Wulan untuk merantau ke Jakarta. Wulan ingin anaknya bisa mendapatkan hidup yang lebih baik darinya, dan singkat cerita pada suatu hari, Wulan mencoba membaca buku cerita yang diambil di rak buku milik Pak Agus. Di mana saat sedang membacakan komik itu untuk jabang bayinya, Wulan menemukan sebuah lembaran kertas. Kertas itu berisikan peta yang aneh. Gak lama setelah melihat lembaran itu, Wulan bermimpi aneh, di mana di dalam mimpinya, dia berada di halaman belakang Pak Agus sedang berbaring. Tiba-tiba datang seorang wanita yang memakai pakaian Jawa. Wanita itu menghampirinya dan terlihat ingin mengambil anak Wulan. Saat terbangun dari mimpi buruknya itu, Wulan pun penasaran sebenarnya peta apa yang dia lihat kemarin. Untuk itu, Wulan pun menyusuri halaman belakang Pak Agus, di mana ternyata tempat itu persis seperti mimpi buruk dari Wulan. Gak berapa lama datanglah teman dari Bu Eva dan juga Pak Agus, yaitu seorang dukun bernama Ki Ageng. Wulan pun disuruh untuk rebahan di kamarnya, karena Ki Ageng akan membacakan sebuah mantra. Di sini Wulan pun ketakutan sebab Ki Ageng membacakan sebuah mantra dalam bahasa Jawa. Apalagi saat Ki Ageng memberikan Wulan asap dari menyan, dia pun mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk Wulan terus berlanjut. Kali ini dia melihat Ibu Eva dan juga Pak Agus sebagai sosok menyeramkan. Gak sampai di situ, Wulan juga melihat wanita berpakaian Jawa di mimpinya tempo hari. Tentu aja hal itu membuat Wulan takut dan bilang kepada Bu Eva kalau dia mulai merasa gak nyaman di rumah ini. Mendengar hal itu, Bu Eva langsung mendatangkan bidan untuk mengecek keadaan jabang bayinya. Bu bidan bilang kalau jabang bayi Wulan baik-baik aja. Di sini Wulan pun menceritakan kondisinya saat Bu Eva pergi, yakni semenjak Ki Ageng membacakan mantra, dirinya merasa aneh. Wulan, nggak usah khawatir ya. Bu bidan lalu meminta kepada Wulan untuk tetap tenang karena Bu Eva dan Pak Agus melakukan hal itu semata-mata agar bayi Wulan sehat. Setelah itu, Wulan pun menelpon Nita dan menceritakan kondisinya. Wulan juga bilang kalau dia mengenal Bu Eva dan Pak Agus dari Facebook. Nita pun terkejut ketika mengetahui hal tersebut, dan karena mendengar hal itu juga, Nita meminta Wulan mengirimkan lokasinya. Nita bermaksud untuk berkunjung saat hari libur tiba. Bersamaan dengan itu, ternyata ada Bu Eva mendengar obrolan Wulan. Bu Eva kemudian mengajak Wulan ke taman miliknya, dan di sana Bu Eva menyuruh Wulan mengajak temannya ke rumah ini. Di sisi lain, Pak Bowo dan juga Nita lagi asik main di kontrakan. Yang mana sesaat setelahnya datang seorang ojol yang mengantarkan sate. Di sini Nita bilang kalau dia merasa nggak memesan makanan sama sekali. Namun karena Pak Bowo lagi lapar, dia pun mengambil makanan tersebut tanpa mengetahui efek yang akan ditimbulkan. Dan dari sini pun kita tahu wujud asli dari Pak Agus. Ternyata makanan tersebut telah diracun sama Pak Agus. Sebab dia nggak pengen Nita datang mengunjungi Wulan di rumahnya. Nita pun dihabisi oleh Pak Agus, sedangkan Pak Bowo dijadikan seolah-olah kalau dialah yang membunuh Nita.
Setelah beberapa hari berlalu, Wulan pun mencoba menghubungi Nita, namun gak ada jawaban sama sekali. Gak lama setelahnya datang anak dari Pak Agus dan Ibu Eva, yaitu Bagas. Selama ini Bagas bekerja dan menetap di Singapura dan alasan dia pulang ke Indonesia karena dia udah dipecat. Entah kenapa kedatangan Bagas ini membuat Bu Eva dan Pak Agus menjadi resah. Wulan yang juga belum tahu siapa yang datang lalu menguping pembicaraan mereka. Hingga secara nggak sengaja dia memecahkan pot bunga. Disinilah Bu Eva dan juga Pak Agus memperkenalkan Wulan kepada Bagas. Wulan pun menguping lagi pembicaraan mereka, yang mana Wulan melihat tubuh Bagas yang penuh dengan tato. Hal itu membuat Wulan merasa kalau dirinya semakin gak aman. Wulan lalu memutuskan untuk kabur dari rumah ini, namun sayang dia sama sekali gak punya duit. Karena hal itu juga dia pun terpaksa mencuri uang dari dompet Bagas. Akan tetapi dompet Bagas ini gak ada uangnya sama sekali. Tapi Wulan gak menyerah untuk mencuri uang Bagas. Di lemari dia mencoba mencari-cari uang hingga tiba-tiba aja Bagas dan Bu Eva datang. Beruntung Wulan berhasil sembunyi di dalam lemari. Dia mendengar percakapan mereka yang mana Bagas menanyakan tentang pembantunya yang bernama Mbok Iem. Sampai ketika mereka udah pergi, Wulan berusaha keluar dari kamar Bagas. Tapi ternyata Bagas masih ada di kamar hingga dia pun ketahuan. Bagas lalu menginterogasi Wulan dan menanyakan apa yang dia lakukan di sini. Wulan menjelaskan bahwa dirinya butuh uang untuk segera pergi dari rumah tersebut. Sebab dia merasakan hal-hal aneh yang dilakukan oleh orang tua Bagas. Beruntungnya Bagas berbaik hati dan gak memberitahukan hal ini kepada orang tuanya. Keesokan harinya Wulan pun memberanikan diri untuk bicara sama Bu Eva kalau dia berubah pikiran. Namun di sini Bu Eva memohon kepada Wulan agar gak membatalkan perjanjian mereka. Sebab dia sangat mengharapkan mempunyai anak lagi. Dan tiba-tiba aja Bu Eva menghipnotis Wulan dengan jentikan jarinya. Wulan pun langsung mengiyakan apa yang dikatakan sama Bu Eva. Saat Wulan kembali ke kamarnya, ternyata Bagas udah ada di sana. Dia menanyakan sebenarnya siapa Wulan dan dari mana dia bisa kenal orang tuanya. Wulan pun menjelaskan kalau dia bukan anggota keluarga dari Bu Eva, melainkan hanya kenalan dari grup Facebook Support Bumil. Mendengar hal itu, Bagas pun kaget karena selama ini dia nggak nyangka kalau ibunya punya Facebook. Bagas langsung mencari tahu di album kenangannya dan dia merasa bahwa kehadiran orang-orang hamil bukanlah kebetulan. Karena udah 3 kali dia mendapati ada orang hamil yang tinggal di rumah ini. Ketika Bagas mencari petunjuk, dia melihat mainannya waktu berumur 10 tahun. Di mana waktu itu Bagas mempunyai seorang pembantu bernama Mbok Iem yang lagi hamil. Dari situ Bagas sadar kalau itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada satu hal yang dirahasiakan oleh kedua orang tuanya. Karena itu Bagas pun langsung mengajak Wulan ke gudang milik Pak Agus dan di sana dia menemukan ada sebuah buku mantra tua dan juga buku catatan kehamilan. Di saat mereka ingin membacanya, tiba-tiba aja Pak Agus dan juga Bu Eva datang. Selanjutnya, Wulan dan Bagas pun diinterogasi sama Pak Agus dan Bu Eva. Bergas keluar untuk begituan. Untung aja di sini Wulan beralasan kalau tujuan dia ngajak Bagas ke gudang yakni untuk berbuat begituan. Mereka berdua lalu mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Bu Eva dan Pak Agus. Bagas mencari tahu di buku mantra Jawa, sedangkan Wulan mencari tahu di buku catatan kehamilan, di mana Wulan menemukan kalau 20 tahun lalu ada ibu hamil yang bernama Mbok Iem. Anehnya wajah Mbok Iem ini sama persis seperti wanita berpakaian Jawa yang ada di dalam mimpi. Gak lama setelahnya datanglah Bagas yang langsung mengajak Wulan untuk segera pergi dari rumah itu. Karena dia tahu apa yang akan dilakukan orang tuanya kepada Wulan. Sayangnya mobil tiba-tiba nggak bisa dinyalain dan karenanya Bagas mencari jalan lain yaitu dengan berjalan kaki menyusuri hutan hingga sampai ke jalan raya.
Sialnya pas udah sampai di hutan, Wulan minta istirahat sebentar karena kalau terus lari anaknya bisa lahir di jalanan. Di momen inilah Wulan pun bertanya sebenarnya apa yang akan dilakukan orang tua Bagas kepadanya. Bagas pun langsung menyuruh Wulan untuk membaca lembaran mantra yang dia robek. Tapi belum sempat dia membaca lembaran itu, ada Bu Eva dan Pak Agus yang menangkap mereka. Singkat cerita, datanglah hari di mana Wulan akan melahirkan, sedangkan di sisi lain terlihat Bagas yang lagi terikat. Itu semua dilakukan agar Bagas gak bisa membawa Wulan kabur. Pak Agus pun mulai cerita tentang rahasianya yang selama 30 tahun disembunyikan. Semua berawal ketika Bagas lahir, di mana dia lahir pada hari Rabu Wakasan, atau hari Rabu terakhir di bulan Safar tahun Hijriah. Rabu Wakasan dalam mitos Jawa dikenal sebagai hari paling sial sedunia. Konon katanya anak yang lahir pada hari itu umurnya nggak bakal sampai 10 tahun. Pak Agus awalnya nggak percaya akan hal itu, hingga saat umur Bagas 10 tahun dia jatuh sakit. Sampai-sampai dokter pun nggak bisa mengobatinya. Oleh karenanya Pak Agus dan Bu Eva terpaksa mempercayai mitos dan menggunakan ritual kuno dibantu sama Ki Ageng. Ritual itu harus mengorbankan Mbok Iem pembantu mereka yang lagi hamil. Dalam ritual itu, setelah melahirkan Mbok Iem dihabisi dan bayinya dibakar. Hal itu pun berhasil membuat Bagas sembuh dari sakitnya. Ritual pun terus berlanjut hingga usia Bagas beranjak 20 tahun dan mereka berpikir kesialan yang menimpa Bagas udah berakhir. Tapi nyatanya nggak sama sekali, di mana Bagas lagi-lagi kena sial setelah digigit sama ular. Dari situlah Bu Eva dan juga Pak Agus mulai aktif di Facebook dan menjadi admin di grup support Bumil, hingga dia bisa mengelabui salah satu ibu hamil yang butuh uang untuk ditumbalkan. Tepat hari ini adalah hari ulang tahun Bagas yang ke-30, dan Wulanlah yang akan menjadi tumbal. Tentu aja Bagas menentang perbuatan kedua orang tuanya, tapi mereka bilang hal ini mereka lakukan semata-mata karena mereka sayang kepada Bagas. Agar gak mengganggu ritual tersebut, Bagas pun dihipnotis sama Bu Eva. Setelah memastikan Bagas tidur, Pak Agus, Bu Eva, Ki Ageng, dan juga Bu Bidan melakukan ritual Rebo Wekasan. Saat Bu Bidan lagi membantu proses kelahiran Wulan, Ki Ageng membaca mantra ritual tumbal. Sampai ketika bayi Wulan lahir, Pak Agus pun bergegas untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba aja datang Bagas yang langsung mengancam. Jika mereka melanjutkan ritual ini, maka Bagas akan bunuh diri. Karena nggak pengen anak semata wayangnya tewas, mereka pun membiarkan Bagas dan Wulan kabur. Sebelum Bagas sampai di mobil, Ki Ageng berusaha mencegahnya, namun Ki Ageng ini malah dihabisi sama Bagas. Keesokan harinya Wulan terbangun dalam kondisi mobil Bagas terhenti di pinggir jalan. Dia terlihat bahagia melihat bayi kecilnya udah lahir dan gak jadi korban ritual Rebo Wekasan. Gak lama setelahnya datanglah Bagas yang kelihatannya mulai jatuh cinta sama Wulan. Namun sayangnya di saat Bagas pengen membayar kopi, dia malah tertabrak truk hingga mati seketika. Setelah 10 tahun berlalu, terlihat Wulan dan anaknya. Entah kenapa di sini Wulan gak mengizinkan anaknya keluar dan mungkin aja semenjak kejadian tewasnya Bagas 10 tahun lalu, Wulan percaya akan mitos Rebo Wekasan. Sebab anak Wulan emang lahir tepat di hari itu, di mana Wulan malah mengikuti jejak Pak Agus dan Bu Eva, yakni menghabisi orang hamil dan membakar bayi agar anaknya bisa terus hidup. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, ternyata kutukan Rebo Wekasan yang dimiliki Bagas emang bener-bener terjadi. Dia akhirnya mati karena nggak melakukan ritual tumbal yang selama ini orang tuanya lakukan. Dan si Wulan malah meneruskan ritual tersebut agar anak dia yang lahir di hari Rebo Wekasan gak bernasib kayak Bagas. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.